Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan di video kali ini, sebelum gue mulai unboxing, gue mau membahas mengenai Xiaomi. Siapa sih ini di paruh kedua 2017 belum tahu apa itu Xiaomi atau siapa itu Xiaomi? Ya mungkin ternyata masih banyak ya yang belum tahu ya. Cuma menurut gue Xiaomi itu punya gebrakan-gebrakan dan juga inovasi yang keren dan juga inspiratif untuk brand-brand lain. Salah satunya adalah Xiaomi Mi Mix. Menurut gue produk ini adalah produk yang inovatif, lumayan memberikan kesegaran di saat kita sudah mulai bosan dengan desain ala iPhone. Ya, gue nggak berani bilang Xiaomi memberikan desain itu adalah desain yang pertama ya, meskipun ditulis Xiaomi Mi Mix Designed by Me. Ya, tapi faktanya Sharp juga sudah mengeluarkan handphone yang terlebih dahulu dengan konsep yang agak-agak mirip, namanya adalah Sharp Aquos Crystal. Jadi menurut gue, ya entah inspirasi datang dari mana, yang jelas ya gue menyukai Xiaomi Mi Mix, gue menyukai Sharp Aquos juga. Ya gue nggak tahu siapa yang duluan, mungkin ayam atau telur, siapa yang duluan gue nggak tahu. Yang jelas gue suka dengan Xiaomi Mi Mix, dan menurut gue nggak cuma gue yang suka dengan Xiaomi Mi Mix. Buktinya adalah ada brand-brand smartphone yang tidak sebesar Xiaomi yang juga berasal dari China dan membuat handphone dengan desain yang bisa dibilang ya sama kayak Sharp Aquos dan juga Xiaomi Mi Mix. Dan yaitu salah satunya adalah Doogee Mix. Doogee adalah sebuah perusahaan smartphone yang menurut website officialnya sih sudah menjadi official partner dari Premier League atau Liga Inggris, sepak bola Liga Inggris di Inggris gitu. Jadi menurut gue Doogee adalah sebuah perusahaan yang sudah mulai go internasional, dan flagshipnya dari Doogee ini adalah Doogee Mix. Saat ini flagshipnya ini, dan ini sudah ada di tangan gue. Dan unit yang lagi gue pegang ini adalah warnanya Dazzle Black dengan RAM 6GB, storage 64GB, dan prosesornya menggunakan MediaTek Helio P25, di mana P25 itu juga digunakan oleh Xiaomi Redmi Pro 2. Jadi menurut gue ekspektasi terhadap device ini cukup tinggi. Dan ada tambahan lagi, ini menggunakan layar AMOLED dari Samsung. Jadi makin penasaran aja gue sama unitnya kayak gimana. Jadi ya, ayo kita mulai buka karena video ini adalah video ayo dibuka. Dan pertama, kalau kita lihat dari bungkusnya, sebenarnya kotaknya ini tidak terlalu spesial, hanya warna hitam biasa, kemudian ada tulisan Mix, Mini Max sama dengan Mix, kemudian ada merek Doogee di atas dan di bawah, dan ada stiker-stiker penjelasan sedikit di belakang mengenai warna dan juga kode-kode IMEI-nya. Dan ya cukup standar menurut gua, dan ini rentan penyok sebenarnya. Jadi kalau nggak di-package dengan baik, menurut gua akan mengurangi estetikanya. Jadi ayo kita buka. Oke, unitnya kita kesampingin dulu ya. Kita bahas yang ada di kotaknya dulu. Ini ada, oke. Jadi kita buka isinya kayak gimana. Ini apa? Ada ginian. Ada ginian. Oh my god, gue mendadak excited banget sama ini. Aduh, ya ini, aduh, bentuknya kenapa begini ya? Ini sebenarnya phone ring holdernya aksesoris, tapi kenapa package-nya kayak gini ya? Ini package-nya kayak kondom. Gue pikir beli handphone gratis kondom. Baru kali ini loh. Beli handphone gratis kondom tuh baru kali ini loh, beneran. Dan tagline-nya oke banget. Stick in hole, feel the world, safe grip, and always stand. What the? Cut. Oke, kita kesampingin dulu aja ya kondom lagi. Phone ring holder ini ya, maaf sorry, karena banyak anak di bawah umur yang menonton video gue. Sorry, itu bukan kondom, itu phone ring holder ya. Hanya package-nya aja mirip. Jadi selanjutnya ini ada kepala charger. Sorry, masih lucu. Outputnya 5 volt, 2 ampere,
Ya menurut gue jadi ini nggak quick charge, tapi arusnya cukup lumayan lah, cukup besar dibandingkan yang 1 ampere ya. Nah kemudian ini ada kabel chargingnya, masih yang lama ya, belum Type C, jadi masih pakai yang USB, micro USB biasa. Ini ada SIM ejector, cuman SIM ejectornya agak bagus ya menurut gue karena ada pegangannya gitu tuh, warna hitam. Jadi kalau biasanya kan cuman besi aja ya, ada hitamnya. Ya isinya hanya itu aja. Kemudian kita bahas ini, kotak ini, kayaknya ini isinya adalah berkas-berkas kayak manual book dan lain-lain gitu deh. Ya, kayaknya tepat sekali. Jadi isinya ada manual book dalam bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa lainnya. Kemudian ada, wow, dikasih juga limited warranty, jadi dikasih kartu garansi terbatas ya. Meskipun ini kosong semua ya, jadi gue nggak tahu juga syaratnya gimana, tapi kosong semua. Tapi terima kasih loh dikasih soalnya. Jadi lebih menambah rasa aman meskipun hanya sedikit. Kemudian juga ada ini, temen dikasih ini anti gores tambahan. Dan juga ini ada soft case warna hitam, dan menurut gue ini keren banget. Ini cakep. Motifnya ini baby skin kalau nggak salah namanya, jadi agak kuat. Nggak kayak kondom silikon handphone yang biasa, karena itu kan lembek-lembek gitu ya. Kalau ini nih agak keras, baby skin dan lembut. Jadi keras dan lembut, nggak kayak kondom biasa. Untuk unitnya sendiri menurut gua ini keren, body build-nya tangguh banget dan di luar ekspektasi gua. Jadi agak berat ya. Bodinya itu terbuat dari metal dan kaca, glass dan metal setahu gua. Baterainya tidak terlalu besar sebenarnya, hanya 3380 mAh. Sementara banyak handphone-handphone lain yang bisa sampai 4000-an kan, ini cuma 3380. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar di compare dengan mereka. Tapi kalau ngelihat dari bentuknya yang agak bongsor dan lumayan berat, ini pasti berarti disebabkan bukan karena ukuran baterai yang besar, tapi karena body build-nya terbuat dari kaca dan juga besi. Jadi ini tangguh dan keras gitu sih, gue suka sih itu. Wow. Dan di bagian bawah kalau kita lihat ada speakernya 2 dan ada tempat chargingnya. Kemudian di bagian kanan ada tombol power dan juga ada tombol volume. Di bagian atas ada jack input, dan di sebelah kiri ada slot SIM yang sebenarnya hybrid, jadi bisa kalian isi untuk dual SIM sekaligus, atau salah satunya itu menjadi TF card atau micro SD. Dan di bagian bawahnya ini ada tempat fingerprint. Jadi ini fingerprintnya ini haptic feedback, jadi bukan tombol ya, bukan button. Kemudian di bagian sudutnya itu ada lensa kamera depan. Jadi kamera depannya itu letaknya ada di bawah. Jadi kalau kalian mau selfie menggunakan handphone dengan desain seperti ini, itu mau nggak mau diputer. Jadi ya biar kameranya ada di atas lagi, jadi diputer gitu kalau untuk selfie. Sedangkan kalau untuk foto belakang ya biasa, nggak usah diputer. Apalagi ditutup, nggak kelihatan nanti. Bahas mengenai kamera belakang, ini kamera belakangnya ada 2. Jadi dual cam dengan 1 LED flash. Kalau ngelihat dari keseluruhannya, gue agak sulit percaya ini harganya cuma 2 jutaan. Dan ini sebenarnya variannya ada 2, ada yang 4 GB RAM-nya, ada yang 6 GB kayak punya gue ini. Dan harganya itu cuma selisih beberapa dolar doang kok, cuma selisih 10 atau 20 dolar. Dan kalau kalian beli di Banggood, sebenarnya harganya jadi lebih murah lagi. Harga aslinya ini sekitar 200 sekian dolar gitu, kemudian diskon jadi hanya sekitar 170-an dolar. Kalau gua nggak salah ya. Pokoknya kalau kalian mau pasti-pastinya, ya kalian cek aja linknya ada di deskripsi biar kalian bisa lihat langsung di banggood.com. Dan first impression gua mengenai handphone ini adalah, gue suka sekali dengan handphone ini. Kalau dibilang bezel-less dan bener-bener bezel-less, menurut gue ya tergantung sudut pandang mata kalian seperti apa ya. Tapi menurut gue ini kayaknya nggak bezel-less deh gitu. Menurut gue konsep bezel-less adalah sebuah kemustahilan yang hakiki. Jadi ini tetap ada bezelnya atau kita nyebutnya black border. Jadi kalau kalian matiin sebenarnya ya gelap gitu, AMOLED soalnya. Tapi begitu dinyalain baru kelihatan black bordernya. Ya mungkin bezelnya memang hampir nggak ada ya, tipis banget di samping nih. Kayak nggak ada, hampir bezel-less sih sebenarnya. Tapi ya ini black bordernya ada. Jadi ya tidak pure bener-bener layar semua kepake, nggak juga gitu. Dan hal yang paling gue suka dari handphone ini adalah, jujur ya, ini cepet banget fingerprintnya. Nih, gue langsung praktekin ke kalian. Jadi ini, fingerprintnya itu bahkan bisa dalam kondisi mati. Tuh. Dan dalam keadaan nyala,
ya bisa lah ya. Tapi maksudnya kalau dalam keadaan mati pun langsung bisa. Keren. Dan sistem operasinya sudah memakai Nougat, dan aplikasi yang terinstall di sini kebanyakan adalah aplikasi bawaan Google semua. Jadi ya relatif enteng, dan Doogee kayaknya hanya berfokus menambahkan atau memodifikasi hal-hal tertentu saja. Jadi tidak banyak bloatware yang ada di handphone ini. Dan hal impresif lainnya adalah adanya assistive touch atau assistive button yang ini bisa kalian pindah-pindah sendiri dan bisa juga digunakan di aplikasi. Jadi waktu kalian buka aplikasi, dia nggak akan hilang. Dan ini juga bisa diatur shortcut-shortcutnya, dan menurut gue ini sangat-sangat membantu sekali. Dan keberadaan assistive touch ini sebenarnya mempermudah gue, karena gue terbiasa menggunakan iOS dan ada assistive touch-nya juga. Jadi menurut gue ini ya untuk gue jadi tidak terlalu merubah kebiasaan gue. Gue belum tahu banyak lagi mengenai handphone ini, jadi gue kayaknya perlu waktu untuk memakai ini. Jadi untuk beberapa waktu akan gue gunakan sebagai daily driver. Karena gue nggak mau nanti gue bikin video curhat gadgetnya itu hanya mengambil poin-poin dari review-review orang, kemudian gue ceritain ulang seakan-akan itu adalah cerita dari gue. No, itu bukan gaya gue. Gue pengen bener-bener itu curhatan gue, curhatan personal gue. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Dan gue mohon banget di-share beneran. Kalau kalian mau bikin video curhat gadget, gue juga mempersilahkan. Jadi ayo bikin video curhat gadget versi kalian. Jangan lupa kasih hashtag curhat gadget, kemudian mention ke gue biar gue ikutan nonton juga. Karena sekali lagi, curhat gadget itu adalah ungkapan hati yang semua orang bisa bikin, semua orang bisa punya, karena semua orang gue rasa punya hati. Jadi jangan dipendam aja, ungkapkan dan beritahukan kepada orang-orang di dunia melalui platform YouTube ini. Jadi silahkan bikin video curhat gadget versi kalian. Dan question of the day-nya adalah, bagaimana pendapat kalian mengenai Doogee Mix? Dan silahkan tulis di komen. Nulis Nukumoro pamit. Tunggu ya video curhat gadgetnya. Dadah!